Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mulai perkuliahan metodologi penelitian lingkungan. Pendahuluan. Ada beberapa buku yang bisa kalian baca. Pertama, metodologi penelitian karya Dr. Nazir dan metodologi penelitian karya Profesor Sutrisno. Tapi overall kalian bisa juga baca di buku-buku yang lain ya. Jadi terbuka aja. Minta tolong ya yang waiting room-nya diterima. Siapa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada beberapa capaian yang ketika kalian ikut mata kuliah ini ya. Yang pertama, mahasiswa memahami klasifikasi dan jenis penelitian. Jadi ada klasifikasi dan jenis penelitian. Dengan demikian kalian bisa menentukan nanti penelitian apa yang cocok dengan passion ataupun rencana kalian. Yang kedua, mahasiswa memahami pengertian yang berkaitan dengan penelitian. Apa saja sih yang kaitannya dengan penelitian? Yang ketiga, mahasiswa memahami proses dalam melakukan penelitian, bagaimana prosesnya, metodologinya. Yang keempat, mahasiswa memahami cara-cara melakukan pengumpulan data, gimana cara ngumpulin data, kuantitatif, kualitatif, dan seterusnya. Yang kelima, mahasiswa memahami cara-cara merumuskan dan menguji hipotesa. Hipotesa itu adalah keterkaitan antar variabel ataupun parameter ketika kita membuat latar belakang ataupun bab 1. Nah, itu gimana caranya? Lalu nanti kita buat metodologinya. Metodologi itu untuk menjawab tujuan dari penelitian tersebut. Yang keenam, mahasiswa memahami variabel dan teknik pengukurannya. Ini tadi kaitannya dengan hipotesa. Yang ketujuh, mahasiswa memahami metode-metode dalam teknik sampling. Yang kedelapan, mahasiswa memahami bagaimana sistematika dan struktur pembuatan rencana penelitian dan laporan ilmiah. Terutama kaitannya dengan standarisasi yang digunakan di Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai tentang berpikir ilmiah, menentukan metode penelitian yang tepat, mengolah, menyajikan data, menyimpulkan, dan membuat laporan hasil penelitian. Ini silabus yang akan saya sampaikan. Untuk pertemuan 1-8 akan saya nyampaikan. Saya akan nyampaikan terkait dengan klasifikasi dan jenis penelitian. Lalu bagaimana itu penelitian, yang ketiga proses penelitian, yang selanjutnya adalah variabel dan teknik pengukuran, dan sampai ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9 sampai ke-16 akan disampaikan Bu Ning. Bu Ning akan menyampaikan terkait dengan merumuskan dan menguji hipotesa, pengumpulan data, teknik sampling, sistematika dan struktur pembuatan rencana penelitian atau laporan ilmiah, dan UAS. Lalu untuk sistem penilaian, saya pakai skema yang kelima, di mana UTS 30%, UAS 40%, tugas 20%, dan afektif 10%. Nah, untuk penugasan, apa yang akan saya tugaskan buat kalian? Jadi harapannya besar nanti setelah mata kuliah metodologi penelitian lingkungan ini, kalian sudah bisa menyelesaikan bab 1 sampai bab 3. Jadi nanti di akhir semester, kalian bisa mengumpulkan proposal tersebut untuk diajukan untuk sidang proposal ya. Seminar proposal. Jadi tugas-tugas yang saya berikan itu adalah tahapan-tahapan agar kalian bisa mengerjakan proposal penelitian ini. Nanti di pertemuan ke-9 sampai ke-16, ketika kalian sudah menyelesaikan sendiri bab 1 sampai bab 3, 9 sampai 16, sekitar bulan Oktober, November, Desember, kalian bisa berdiskusi dengan calon pembimbing ataupun pembimbing yang sudah definitif, sehingga nanti di bulan Januari atau semester depan, di semester 8, awal semester, kalian bisa mengajukan proposal tersebut untuk bisa ditentukan
kapan waktu seminar proposalnya. Nah, harapan saya nanti kalau di bulan Januari itu udah bisa seminar proposal, misalnya penelitian 2-3 bulan, jadi bulan Maret, April kalian udah bisa maju seminar hasil, lalu di 1 bulan berikutnya itu kalian sudah bisa sidang. Nah, jadi di semester depan kita upayakan sudah sempro, semhas, dan sidang ya. Jadi kalian bisa tepat waktu di 4 tahun. Nah, jadi kalau kalian mau optimal di mata kuliah ini, mempersiapkan bab 1, bab 2, bab 3, lalu melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing, maka di semester depan bisa lebih lancar pelaksanaannya ya. Nah, oleh karena itu diupayakan mengerjakan tugasnya dengan optimal ya. Jadi nanti untuk setelah pertemuan 1 dan 2, nanti saya akan minta kalian untuk review penelitian-penelitian, baik itu dari jurnal maupun skripsi. Nanti saya akan buat formatnya dan saya post di MOLS juga, apa saja sih komponen-komponen dalam review jurnal dan skripsi. Dari situ harapannya kalian sudah punya gambaran nanti kira-kira yang cocok dengan kalian apa. Juga dengan pertimbangan-pertimbangan ya, misalnya pandemi dan seterusnya, mana yang bisa kalian lakukan ya. Misalnya kalau domisilinya di Samarinda ataupun masih bisa mobile di Samarinda, kemungkinan nge-lab masih bisa. Kalau enggak, berarti nanti penelitiannya yang kaitannya sama permodelan ataupun apa namanya, yang berkaitan dengan GIS dan seterusnya, bisa saja. Nah, jadi lihat kondisi-kondisi yang ada ya. Jadi nanti kalian juga berpikir kira-kira siapa dosen pembimbing yang potensial. Nanti setelah pertemuan ketiga, setelah kalian review jurnal dan skripsi, kalian membuat bab 1 proposal. Bab 1 proposal itu paling tidak ada punya pendahuluan, tujuan, dan batasan masalah. Yang lain-lainnya bisa ditambahkan, misalnya manfaat, tergantung sesuai dengan format yang digunakan di fakultas teknik ya. Untuk bab 4 dan 5, setelah pertemuan 4 dan 5, kalian mengerjakan bab 2 proposal. Bab 2 proposal ini kontennya adalah teori atau dasar teori. Jadi, kalau sudah menentukan bab 1, kira-kira misalnya kaitannya dengan air, maka bab 2-nya relate sama bab 1-nya. Kira-kira apa saja sih yang bisa untuk menjelaskan bab 1 tersebut, teorinya. Nah, kalian jelaskan di situ. Misalnya bidangnya tentang udara. Nanti di bab 2-nya juga jelaskan tentang udara yang kaitannya sama bab 1 tadi, pendahuluannya. Jadi bab 1 itu biasanya adalah keterkaitan antara penelitian-penelitian sebelumnya, lalu kalian membuat sintesa dan tujuan penelitian, proposal di bab 2 proposalnya kalian jelaskan lebih banyak ya, elaborasi lebih banyak. Setelah pertemuan ke-6 dan ke-7, maka kalian membuat bab 3. Bab 3 ini isinya tentang metodologi penelitian. Apa saja yang harus dilakukan tahapan-tahapannya dari start menuju finish terkait dengan penelitian kalian. Untuk ujian tengah semester, kalau pada penilaian saya, kalian nanti membuat format bab 1 yang sudah dibuat, bab 2 yang sudah dibuat, dan bab 3 yang dibuat, lalu kalian tambahkan keterangan-keterangan ataupun standarisasi terkait dengan proposal, lalu kalian submit, maka itu adalah ujian tengah semester kalian. Jadi tidak ada ujian tertulis, tetapi saya mengumpulkan bab 1, bab 2, dan bab 3 kalian. Nah, dari situ harapannya ini mempermudah tahapan-tahapan menuju sidang proposal, seminar proposal. Oke. Saya akan memperlakukan perkuliahan online ya atau daring. Jangan lupa untuk absen di MOLS. Absennya 2 kali seminggu. Secara otomatis saya sudah input di sistem. Setiap hari Senin dan Rabu jam 7.30 sampai jam 9.10 kalian bisa absen. Nanti ujiannya di sana, maksudnya juga UTS dan pengumpulan bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nanti akan saya buat kolom ujian dan tugasnya. Nanti saya juga akan submit materi-materi yang sudah saya sampaikan di MOLS juga. Jadi, jangan lupa untuk membuka MOLS-nya untuk absen, ujian, tugas, dan materi-materi. Info-info juga akan saya sampaikan di MOLS. Penyampaian materi, sekarang saya lagi record pertemuan kita ini. Jadi nanti setelah ini juga saya akan submit, jadi kalian bisa ulang-ulang
pertemuan kuliah dengan saya. Bisa pakai Zoom atau juga pakai Google Meet. Ya, mungkin nanti saya akan variasikan, misalnya saja 1 minggu menggunakan Zoom. Minggu depan nanti kita akan pakai YouTube channel. Nanti saya akan share linknya di MOOC. Sekalian bisa baca, bisa tonton. Dengan harapan bisa lebih optimal dari kuota kalian ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.